kita, kalian harus mempersiapkan namanya Alkitab, persembahan dan alat-alat tulis lainnya. Oke adik-adik, nah sebelum kita mulai ibadah online kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan, tapi pada hari ini kami bisa mengadakan ibadah online kami Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami Bapak dari awal ke tengah hingga akhir Bapak. Engkau hadir di tengah-tengah kami agar acara online kami ini menjadi berkat bagi adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah kami dengan nama Tuhan Yesus kami berkati selalu. Amin. Nah, kita memuji nama Tuhan dengan nyanyian kita hari ini merasa bahagia. Kita boleh tepuk tangannya adik-adik yang ada di rumah dengan semangat.
lagi dengan Kak Selvi. Hari ini Kak Selvi akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah semua ya. Bagaimana hari ini adik-adik semuanya sehat dong ya di rumah? Nah adik-adik tahu nggak sih, untuk mendapatkan tubuh yang sehat, kita itu butuh yang namanya tidur yang cukup. Terus kita harus mengkonsumsi yang namanya makanan-makanan yang bergizi dan sehat juga toh. Nah, adik-adik tahu nggak makanan yang bergizi itu seperti apa? Makanan yang bergizi itu seperti daging, telur, sayur-sayuran, buah-buahan. Lalu Kak, kita juga harus minum susu. Dan satu lagi, adik-adik jangan lupa bahwa kita juga harus mengkonsumsi yang namanya ikan. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik yang kelas kecil. Kira-kira kalian tahu nggak ya, pekerjaan yang menangkap ikan itu disebut apa? Mereka disebut nelayan. Ya, benar. Mereka itu disebut dengan nelayan. Nah, hari ini kakak juga mau menceritakan tentang para nelayan yang hidupnya diberkati dan sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana adik-adik yang di rumah? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Nah, kalau sudah siap, mari adik-adik yang terkasih, ambil sikap yang terbaik, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersama-sama melipat tangan kita dan menyatukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan ketika pagi hari ini kami boleh bangun, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang berkata-kata atas hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan dapat dimengerti oleh adik-adik yang akan mengikuti kebaktian pada hari ini. Engkau yang bekerja untuk setiap kami Tuhan, dan kami serahkan seluruh kegiatan, bahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang di rumah, sekarang coba yuk ambil Alkitabnya yang sudah kita siapkan tadi. Nah hari ini adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-40 sampai dengan 41 ya. Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-40 sampai dengan yang ke-41. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-40 sampai dengan 41. Beginilah firman Tuhan. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Nah adik-adik, itu tadi adalah nats Alkitab kita pada minggu ini. Nah kira-kira kali ini kepada siapa ya Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya kembali? Kalau kita baca di ayat ke-41 tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan dirinya bukan kepada seluruh bangsa, tetapi Dia menampakkan dirinya kepada saksi-saksi yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia. Kira-kira Tuhan Yesus makan dan minum bersama siapa ya? Nah, daripada adik-adik yang di rumah menjadi penasaran, sekarang kakak sudah punya sebuah video yang menceritakan dan menjelaskan kepada siapa kali ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Jadi adik-adik, coba perhatikan dengan baik ya. Oke, selamat menyaksikan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu.
Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Wah, bagaimana adik-adik? Kita sudah tahu dong ya sekarang kepada siapa sih Tuhan Yesus menampakkan dirinya kembali pada yang ketiga kalinya? Nah, benar, Tuhan Yesus menampakkan dirinya untuk ketiga kali itu kepada murid-muridnya, yaitu Petrus, Thomas, Nathanael, Yakobus, Yohanes, dan kedua murid lainnya. Nah, di dalam video tadi juga kita menyaksikan bahwasanya murid-murid Yesus ini berkumpul di tepi danau yang bernama Danau Tiberias. Nah, di sana mereka berkumpul untuk pergi mencari ikan. Nah, beberapa di antara mereka awalnya itu berprofesi sebagai nelayan sebelum mereka diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya adik-adik. Oke, kalau tadi kita perhatikan seperti yang di video bahwasanya Petrus dan murid-murid lainnya pergi untuk menangkap ikan, namun mereka sudah berusaha mencari ikan sepanjang hari, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa, bukan? Nah, sehingga mereka sudah lelah, sudah capek, dan mau kembali lagi ke tepi pantai ataupun tepi danau Tiberias itu. Nah, sebelum mereka sampai di tepi pantai, mereka mendengar suara seseorang yang menanyakan, "Hai anak-anak, apakah kamu punya lauk?" Lauk di sini artinya adalah ikan ya adik-adik. Nah, ketika mereka mendengar suara itu, mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka tidak tahu bahwa yang sedang bertanya itu adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit dan menampakkan dirinya. Nah,
Karena Yesus tahu murid-muridnya ini sudah capek, lelah, lapar, maka Tuhan Yesus memberkati mereka dengan cara berkata kepada mereka, "Cobalah lempar kembali jalamu ke sebelah kanan perahumu, maka kamu akan mendapatkan ikan," kata Tuhan Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka pun melakukan sama persis seperti yang Tuhan katakan dan Tuhan perintahkan kepada mereka. Lalu ketika mereka mengangkat jala itu naik ke atas perahu, apa yang mereka dapati? Mereka mendapati ikan yang sangat banyak. Nah, seketika itu ada seorang muridnya yang sadar bahwa yang barusan berbicara itu adalah Tuhan, sehingga dia berteriak, "Itu adalah Tuhan," kata Yohanes. Nah, ketika Petrus mendengar bahwasanya Yohanes mengatakan itu Tuhan, dia langsung bergegas untuk mengenakan pakaiannya dan langsung turun dari perahu untuk berenang ke tepi danau untuk menjumpai seseorang yang ada di tepi danau tersebut. Nah, begitu juga dengan murid-murid lainnya, mereka menyusul untuk menghampiri seseorang yang berada di pinggir danau tersebut. Nah, sesampainya mereka di sana, mereka mendapati di sana sudah tersedia arang dan juga api yang di atasnya itu sudah ada ikan dan roti yang disiapkan oleh Yesus untuk mereka makan bersama-sama pada saat sarapan. Wah, enak ya adik-adik kalau misalnya makanan sudah tersedia di depan-depan kita. Dan adik-adik juga pasti merasa senang kan kalau misalnya kalian pulang sekolah, sudah capek, sudah lapar, terus mama, papa, ataupun nini, bolang, ataupun kakak kita sudah menyediakan makanan untuk kita boleh makan. Pasti kita merasakan sukacita, bukan? Nah, tapi adik-adik juga harus ingat loh ya, ketika kita hendak makan, kita jangan lupa untuk berdoa dan mengucap syukur untuk berkat daripada Tuhan. Dan jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih untuk orang yang sudah menyediakan makanan tersebut untuk kita. Kalau yang menyediakan itu adalah mama, kita juga harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih ma, udah dimasakin. Nah, itu merupakan satu hal yang membuat orang lain itu menjadi sukacita adik-adik. Oke, kita kembali lagi ke cerita di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Nah, ketika mereka tadi sudah sampai di tepi danau Tiberias, lalu Tuhan berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kalian tangkap itu." Maka Petrus pun langsung naik ke atas perahunya dan menaikkan jala yang telah mereka sebar tadi. Nah, jala itu dinaikkannya ke darat. Dan ternyata adik-adik, ketika jala itu diangkat, ternyata di dalam jala itu terdapat 153 ekor ikan. Nah adik-adik, padahal mereka awalnya sudah seharian penuh mencari ikan, tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tetapi ketika mereka mendengarkan atau mengikuti perintah daripada Tuhan tadi, mereka mendapatkan begitu banyak ikan. Nah, jumlahnya tadi ada 153 ekor ikan. Nah, kok bisa ya, Kak? Nah, itulah yang dinamakan mujizat dan berkat daripada Tuhan, adik-adik. Tapi, Kak, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena di dalam video tadi kita bisa lihat murid-murid Yesus, dia adalah orang-orang yang patuh dan mau mendengar dan melaksanakan perintah Tuhan, walaupun mereka sebelumnya tidak tahu siapa sih yang berbicara di seberang danau tadi. Tetapi mereka percaya dan langsung menebarkan jalannya, bukan? Nah, sehingga mereka mendapatkan hasil yang begitu banyak. Nah, adik-adik, kita juga sama sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus taat dan mau melakukan perintah Tuhan. Kita harus mau taat kepada orang tua kita, kepada guru sekolah kita, guru sekolah minggu kita, bahkan orang yang lebih tua juga di antara kita, bukan? Nah, di sini adik-adik, kenapa sih Kak Tuhan itu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Nah, ternyata Tuhan punya rencana bahwasanya dia tidak mau loh murid-muridnya itu menjadi seorang nelayan, karena ada hal yang lebih penting yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka. Sama seperti janji Yesus kepada Petrus ketika Petrus dipanggil untuk menjadi muridnya.
Tuhan Yesus mengatakan, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Memang benar adik-adik, Tuhan menepati janjinya. Tuhan menjadikan semua murid-muridnya menjadi penjala manusia. Apa itu penjala manusia, Kak? Penjala manusia itu adalah seseorang yang memberitakan firman atau memberitakan tentang Yesus kepada orang banyak. Nah, sehingga semakin banyaklah orang-orang yang bertobat dan yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita boleh diselamatkan oleh Dia. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam video tadi, Tuhan tetap memperhatikan, Tuhan tetap memberkati mereka, bukan? Nah, bahkan Tuhan tahu mereka sudah capek, mereka sudah lelah, mereka sudah lapar. Maka apa yang dilakukan Tuhan tadi? Ia memberkati mereka dengan memberikan ikan yang begitu banyak, dan Tuhan juga memenuhi kebutuhan makanan mereka dengan memberikan ikan serta roti. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Jangan takut, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, Tuhan itu selalu ada. Bahkan di saat kita sedih ataupun kecewa, di situ Tuhan pasti akan menghibur kita. Nah, pada saat kita sakit, Tuhan juga tetap ada bersama-sama dengan kita. Maka berdoalah dan mintalah kesembuhan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hal itu untuk kita, adik-adik. Bahkan ketika adik-adik sedang takut, Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menjaga kita kemanapun kita berada. Bahkan ini khususnya untuk adik-adik remaja. Bahkan di saat kalian memerlukan sesuatu, kalian harus percaya bahwa Tuhan ingin memberkati dan akan memberikan, memenuhi kebutuhan kalian dengan caranya Tuhan. Tuhan akan memberikan hal itu dengan waktu yang tepat. Mungkin tidak saat ini, Tuhan telah mempersiapkan waktu yang terbaik ketika adik-adik menginginkan sesuatu. Ingat dan percayalah, Tuhan akan memenuhi hal itu. Apabila hal itu memang baik untuk adik-adik, Dia pasti menempatinya dan memberikannya pada waktu yang tepat. Tapi ingat adik-adik, kita harus taat kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Sama kita juga harus taat kepada mama papa, orang-orang yang lebih tua daripada kita. Karena itu juga merupakan perintah daripada Tuhan, sehingga kita boleh menerima berkat, bahkan hal-hal yang mungkin kita butuhkan, adik-adik. Nah, satu lagi, Tuhan Yesus itu juga mau kita itu menjadi penjala manusia, sama seperti murid-muridnya tadi yang memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Nah, dengan cara apa, Kak, kami bisa menyampaikan tentang Tuhan Yesus itu? Dengan cara bersikap, dengan cara bertutur kata. Nah, itu kalian juga sudah boleh memberikan dampak yang positif terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan Yesus itu adalah anak-anak yang bijak dalam menggunakan bahasanya, bijak dalam bertingkah laku, dalam berpakaian. Itu juga sudah merupakan cerminan bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang telah bangkit dari mati untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, adik-adik, di saat masa-masa yang sulit seperti pandemi saat ini, banyak orang yang berputus asa karena tidak lagi bekerja, penghasilannya menurun. Nah, adik-adik boleh kok menjadi dampak yang positif bagi mereka dengan cara memberikan mereka semangat, memberikan mereka kepercayaan kembali, kepercayaan diri kembali, bahwasanya adik-adik boleh mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan selalu menyertai kita. Di saat sulit sekalipun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik boleh menyampaikan hal itu, bahkan boleh menguatkan orang tua kita yang ada di rumah untuk tidak takut akan hari esok yang Tuhan sudah rencanakan begitu indah bagi kita, adik-adik. Karena kita punya Tuhan yang hidup dan Dia telah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Sekali lagi kakak mau ingatkan buat adik-adik yang di rumah, jangan takut. Tuhan akan menyertai kamu, menyertai kakak, bahkan menyertai keluarga kita semua. Amin. Kita boleh bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, pada saat ini kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami perdengarkan pada hari ini. Kiranya ini boleh menjadi
firman yang begitu baik di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap kuat, sehingga kami boleh tetap taat terhadap segala perintah-perintah yang Engkau sediakan. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita mau memasuki namanya persembahan. Mari kita angkat lagu pujian kita, yaitu Kami Bawa Korban Pujian. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu pada pagi hari ini yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, dari nafas kehidupan yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tadi Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami perdengarkan Tuhan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan begitu juga Tuhan buat pengkhotbah kami yang tadi sudah menyampaikan isi firman-Mu, berkati dia Tuhan, berkati setiap aktivitasnya, setiap pekerjaannya, bahkan setiap pelayanannya Tuhan. Engkau yang ikut campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, sehingga dia Tuhan tetap semangat Tuhan untuk menjalani kehidupannya, untuk menjalani aktivitasnya Tuhan, dan untuk lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Dan
beraktivitas lagi dengan semangat lagi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan Tuhan dapat seperti sedia kala Tuhan, bisa bertatap muka Tuhan, dan kami bisa melaksanakannya dengan baik Tuhan Yesus yang baik. Kami juga Tuhan mau berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang ada di sini Tuhan, dan begitu juga yang tidak dapat hadir pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan di setiap pekerjaannya, di setiap pergumulan hidupnya Tuhan. Mari Tuhan Engkau ketuk pintu hatinya Tuhan, agar dia lebih mau lagi untuk semangat lagi Tuhan untuk melayani Engkau, agar dia bisa melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, maupun itu sengaja ataupun tidak sengaja, yang itu melukai hati-Mu Tuhan, agar tidak terhalang berkat karunia yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita memasuki sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita angkat ucapan pujian kita buat Tuhan.
memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita. Amin. Nah, kita akan bertemu lagi di minggu akan datang. Nah, terima kasih adik-adik yang telah mengikuti pada minggu ini. Terima kasih semua. Salam adik-adik. Tuhan Yesus memberkati semua.